Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Reptil merayap berkaki empat yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan langit-langit rumah ini dikategorikan sebagai hewan terkutuk hingga akhir zaman. Hal ini dikarenakan cicak disebut-sebut sebagai binatang perantara setan yang memusuhi dakwah. Kisah cicak dalam sejarah perkembangan Islam yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud ibnu Kan'an. Namrud adalah seorang raja yang pertama kali mengaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia atau sekarang dikenal dengan negara Irak. Dalam peristiwa ini dikisahkan terdapat dua ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Jika semut berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak malah berpihak kepada sang raja, Namrud ibnu Kan'an. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor burung berkata, mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun, kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Dari peristiwa tersebutlah akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah sebuah hadis Muslim yang mengisahkan bahwa cicak adalah tersangka utama yang meniup dan memperbesar kobaran api sehingga membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah bersabda, dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang, seperti yang tertulis dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Hukum membunuh cicak dalam agama Islam adalah sunnah. Hal ini disebabkan oleh kisah cicak yang akhirnya berpihak kepada Namrud ibnu Kan'an untuk ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak yang mendapat gelar sebagai hewan fasik dari Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut dengan catatan tanpa menyiksanya atau dengan sekali pukulan. Tidak cuma lewat hadis, ternyata sains juga disebutkan bahwa cicak membawa ribuan bakteri berbahaya dalam mulut. Meski dikatakan tidak berbisa atau tidak langsung menyebabkan kematian, namun hama cicak juga bisa merugikan manusia. Seorang dosen ilmu biologi lingkungan dan zoologi di Universitas Nigeria mengatakan bahwa cicak memang tidak beracun, namun bakterinya cukup berbahaya bagi manusia. Dia berkata, seseorang tidak akan mati secara otomatis hanya karena cicak jatuh ke dalam makanan seseorang. Namun cicak membawa ribuan bakteri dalam mulutnya, maka kecenderungan seseorang terinfeksi dari bakteri itu juga sangat tinggi. Beberapa bakteri yang berkembang biak dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh seseorang dalam waktu yang singkat.
Menurut Animal Diversity Web, menyebut air liur dan kulit cicak bahkan mengandung bakteri, salah satunya adalah E. coli. Bakteri ini bisa menyebabkan masalah sakit dan kram di perut, bahkan demam. E. coli umumnya menjadi penyebab masalah pada saluran pencernaan. Jika Anda pernah melihat ru'yah di rumah, maka pada saat ru'yah dan dibacakan surat Al-Baqarah, hal aneh pasti Anda lihat, yaitu cicak mulai berjatuhan. Ada yang mati, bahkan beberapa di antaranya hangus seperti terbakar. Percaya atau tidak, pastinya dengan beberapa pendapat orang sebaiknya Anda mewaspadainya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ini dikarenakan cicak sering digunakan sebagai media pembawa sihir. Beberapa golongan jin akan menyerupai cicak atau hewan melata dan menebarkan sihir terhadap sasarannya. Hadis Rasulullah SAW yang artinya telah menghabarkan kepada kami bahwasanya jin itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, jin yang selalu berterbangan atau melayang di udara. Yang kedua, jin dalam wujud hewan melata. Dan yang ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Hadis riwayat Tabrani. Teman-teman sekalian, bagaimana menurut kalian semua? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.